Apakah suara wanita termasuk aurat? Dia akan menjadi aurat kalau dia berbicara pada yang bukan mahramnya, tanpa udzur. Ya, itu dikatakan aurat, karena aurat itu artinya sesuatu yang harus ditutupin. Itu kan aurat ya. Jadi kapan dia mengucapkan kalimat tersebut pada yang bukan mahram dan tidak ada perlunya, apalagi berkhalwat, itu maka tidak boleh. Tapi bolehkah seorang muslimah di masjid begini bertanya pada ustadz, hadir pengajian? Boleh. Para sahabiat Nabi dulu hadir di masjid bersama Nabi SAW, gitu kan? Bahkan saya jelaskan, banyak saya titik beratkan itu. Ada yang pernah tanya saya, ustadz, apa hukumnya ustadz mengajar di depannya para ibu-ibu? Boleh nggak dalam Islam? Saya bilang boleh. Dalilnya jelas. Pernah ada dalam hadis Bukhari, para sahabiat Nabi mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, selama ini anda lebih dominan kepada laki-laki, luangkan waktu buat kami. Maka Nabi SAW pun meluangkan waktu buat mereka, khusus untuk para sahabiat. Lalu Nabi SAW berdiri di hadapan mereka dan menyampaikan hukum Allah SWT. Di antaranya hadisnya adalah yang sempat didengar oleh sahabat laki-laki yang duduk di sebelah Nabi SAW tapi menghadap kiblat, yang berkata, ya Nabi SAW bersabda kepada para wanita, kalau seseorang di antara kalian yang meninggal anaknya 3 sebelum balik, dijamin baginya masuk surga. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah kalau 2? Kata Nabi SAW, 2 pun sama. Lalu sahabat laki-laki yang meriwayatkan ini mengatakan, saya yakin kalau ada lagi seorang muslim atau wanita yang bertanya 1 ya Rasulullah, maka Rasulullah akan berkata 1 pun bisa membawa masuk ke dalam surga. Tapi begitu, ada seorang wanita di Madinah pernah berkata waktu Nabi SAW lagi lewat di jalan umum, dalam hadis Bukhari juga. Lalu saat perempuan itu berkata, ya Rasulullah, saya punya hajat dengan anda, tapi saya ingin bicara 4 mata di jalan raya. Nabi SAW mengatakan, baiklah. Nabi SAW menyeberang. Lalu ibu tersebut menyampaikan hajatnya tanpa Nabi SAW menatap wajahnya. Nabi SAW melihat ke jalan, lalu mendengarkan apa yang disampaikan. Setelah selesai, lalu Nabi SAW kembali kepada sahabat-sahabat lalu berjalan di depan umum. Nah ini berarti dijelaskan oleh para ulama, suara wanita dia akan menjadi aurat, sesuatu yang harus ditutup kalau hanya berdua. Ngomongnya juga hal-hal yang sudah mengundang pada hal syahwat. Tapi kalau ibu lagi di jalan minta tolong, ya, ada tukang parkir yang mau dibayar, kita lagi transaksi di pasar, itu nggak ada masalah, sesuatu yang umum. Ya, bukan berarti perempuan tidak bisa keluarin suara. Kalau dikatakan semuanya aurat, berarti ibu-ibu nggak boleh keluar suaranya sama sekali. Mana itu? Jadi harus difahami masalah ini. Mungkin itu dulu, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita dan Allah jadikan sebagai ya tambahan amal di timbangan amal kita. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan. Ada mazhab mengatakan suara perempuan sautul mar'ati auratun, suara perempuan aurat. Tapi mazhab itu kecil, tidak besar. Yang mengatakan suara perempuan aurat itu apa sebabnya? Ilat hukumnya apa? Ayat Al-Quran. La taqda'na bil qaul. Janganlah perempuan bersuara mendayu-dayu, mendesak-desak, lemah gemulai. Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Dikhawatirkan ada laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit. Begitu didengarnya suara perempuan tadi, dia pun bernafsu dan bersyahwat. Kasus suara Maghfirah, qari'ah dari Aceh. Apakah ada laki-laki bersyahwat mendengar qari'ah mengaji? Kalau ada, ayo kita antar ke kilometer 11. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tak ada orang bersyahwat. Yang bersyahwat itu lagu-lagu artis, lagu remix, lagu dangdut, itu yang orang bersyahwat. Ada pun mengaji, jangankan mengaji, menyanyi pun tak semua orang bersyahwat. Nyanyi bila Israel. Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Coba Maghfirah itu suruh nyanyi Israel. Kalau ada laki-laki bersyahwat, saya ingin betul mau jumpa. Mana bentuk orang? Jadi saudaraku, yang dimaksud suara perempuan aurat itu adalah bahwa membangkitkan libido seksual. Fi qalbihi marad, di dalam hati otaknya ada penyakit. Asal didengarnya suara perempuan. Makanya perempuan, anak gadis jangan suara mendayu-dayu. Pembawa acara radio itu suara. Ntar mendengar suara.
Saudara pendengar sekalian, mari kita dengarkan suara pembacaan ayat suci Al-Quran. Tak perlu mendesah-desah. Saya yakin itu pembawa acara itu tak ada mukanya yang beres. Suaranya aja yang mendesah-desah. Ada laki-laki itu yang dia memang error. Kalau mendengar suara itu langsung, dan dia pula memang kan kita ini macam jari. Ada yang kecil, ada yang tinggi, dia memang tinggi setelan dia 300 tenaga kuda. Jangankan nengok perempuan, nengok laki-laki pun dia bernafsu. Qasidah, berarti jika menghukumi qasidah artinya menghukumi suara perempuan. Suara perempuan ini sebetulnya dalam konsep hukum fikih bukanlah termasuk aurat. Jika membahas mengenai qasidah berarti membahas mengenai suara perempuan, dan suara perempuan dalam hukum fikih ulama mengatakan bahwa suara perempuan bukanlah termasuk aurat. Namun dengan catatan dalam penyampaian suara tersebut tidak dibuat-buat atau tidak sengaja untuk menggoda lawan jenis. Nah, sedangkan dalam kasus qasidah di sini justru mengandung perkara yang ma'ruf, yaitu sholawatan, dan ada syiarnya juga sehingga mengajak orang lain untuk menyukai sholawat daripada terus mendengarkan lagu-lagu barat misalnya. Ini kan juga ketika diniati untuk mensyiarkan Islam, untuk memuji Nabi, itu justru sesuatu yang amat baik. Sehingga hukumnya adalah tentu saja diperbolehkan. Jawabannya adalah di dalam madhab Imam Malik. Anda Syafi'i ya, saya ngomong madhab Imam Malik. Di dalam madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwasanya suara perempuan adalah aurat. Jelas? Di dalam madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala suara perempuan adalah aurat. Tapi dikatakan aurat pun ada aturannya. Tapi di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali dan Hanafi, madhab Imam Syafi'i khususnya suara wanita bukan aurat. Akan tetapi suara wanita menjadi tidak boleh didengar oleh kaum laki-laki adalah kalau sudah tidak dalam bentuk wajar, melanggar yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran, fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun. Nah, ini suara wanita pada dasarnya nggak ada masalah, kita dengar omongan, ngobrol dan sebagainya boleh. Tapi kalau sudah fala takhdha'na bil qaul, kalau sudah suaranya suara kemenyek, kalau kemenyek sama suamimu mah harus kemenyek. Tahu kemenyek? Nggak paham? Ganjen. Wong Jawa orang ngerti kemenyek itu ora Jawa tenan iki. Kalau ganjen sama suami mah oke. Ada orang kalau ngomong sama suami serem banget, tapi kalau sama orang lain masya Allah meliuk-liuk. Lah suara yang mendesah-desah, yang lemes-lemeskan, khudu' fil qaul, itulah yang menjadi haram didengar. Maka wanita terhormat itu kalau bersuara, kalau dengan laki-laki lain biasa. Bahkan mungkin ada orang yang dari kecil cara ngomongnya kemenyek, ada kan? Tapi dia ngerti, dia kalau sudah sama laki-laki boleh dirubah kemenyeknya itu. Kalau sama suami mah harus kemenyek, karena suamimu senang kemenyek. Yang dari Malaysia bingung itu kemenyek, dari kamus nggak ada itu. Yang dari Australia dengar kemenyek, ini apa nih bu yang ngomong kemenyek? Makanya belajar bahasa Jawa. Alias ganjen. Lah, kemudian makanya kalau lagu-lagu kan ada lagu kemenyek, ya haram kita mendengar lagu-lagu kemenyek. Nah, tapi bagaimana nanti jika bersuara untuk misalnya membaca sholawat, misalnya ini kan masalah martabat, baca Al-Quran. Perbedaan kalau Al-Quran itu kita dianjurkan untuk mendengar Al-Quran. Maka ulama banyak kalau perempuan membaca Al-Quran, kita nukil ulama dulu, jangan langsung diterapkan di sini, nanti perang di sini. Kita menerangkan bahas hukum dulu, hukum dulu secara umum. Kalau seorang perempuan di samping Anda ngomong omongan apa saja, Anda wajib dengar enggak? Enggak ya, bebas ya. Dengar enggak? Dengar terserah. Dianjurkan dengar enggak? Enggak juga. Karena dia ngomong, ada orang ngomong, ada cerita orang baca, wah ada gunung tinggi menjulang begini. Terserah kita dengar, enggak ada masalah. Tidak pun enggak ada masalah. Nah, tapi di saat seorang perempuan membaca Al-Quran, di sana ada perintah dari Al-Quran. Idza quri'al Qur'anu fastami'una. Karena Al-Quran itu beda.
Kalau baca selain Al-Quran Anda boleh cuek. Tapi kalau sudah Al-Quran dikumandangkan, maka kita harus berusaha untuk istima'. Fastami'u lahu wa ansitu. Nah, bagaimana kisahnya jika seorang perempuan yang membaca Al-Quran? Bukankah kita dianjurkan untuk mendengar? Disinilah mulai ada perbedaan para ulama. Makanya perlu sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama mengatakan kalau sudah untuk membaca Al-Quran hendaknya diwaspadai wanita. Sebab apa? Kalau sudah Al-Quran mau tidak mau saya nggak boleh memalingkan. Saya harus dengar karena Al-Quran. Apalagi pakai suara yang meliuk-liuk. Makanya kami himbau yang suaranya bagus, perdengarkan untuk suamimu tercinta. Ya. Boleh Anda nyanyi di depan suami tercinta, tapi tidak usah nyanyi di depan para bapak-bapak. Bapak-bapak sudah punya istri, biar istrinya yang nyanyi. Ada yang berbisik, suara istriku fals. Jadi Al-Quran semacam itu, termasuk baca nasyid, sholawat hendaknya diikuti dan sebagainya. Nah, bagi baca sholawat pun ya seperti itu. Sholawat itu, kalau Al-Quran sangat jelas, tapi sholawat masih ada kelonggaran. Maka kami himbau, selagi di kampung-kampung masih ada kaum laki-laki membaca Al-Quran, maka pilihlah kaum laki-laki. Lalu bagaimana dengan perempuan? Biasanya kita ada waktu pengajian tiba-tiba perempuan baca Al-Quran. Ya, saya nasihati, semoga ini adalah terakhir, nanti nggak usah lagi, nggak usah keras-keras pakai marah di tengah jalan, tidak boleh. Kita akan mengajari yang terbaik, kan begitu. Jadi ibu yang solehah ada pas di sebuah majelis besar, perempuan sendirian ke atas panggung langsung baca Al-Quran. Saya bilang, sudah menikah belum? Belum. Insya Allah cepat menikah, dapat suami yang soleh. Mau nggak? Soleh, baik, ganteng, sayang kamu, mau nggak? Mau. Baik, nanti kalau sudah dapat, ngajimu untuk dia saja ya. Ya, kenapa Bu ya? Loh, katanya sayang sama suami. Jangan bagi-bagi ke saya dong suaramu. Hanya untuk suamimu saja. Nah, sebenarnya kita ngomongnya bagi lu juga marah dia. Maksudnya apa? Tahun depan kalau Buya kesini nggak usah lagi. Nggak marah kok dia. Betul, giliran saya ke situ nggak lagi. Dia sudah ngerti. Kalau ngentikan dia pelan-pelan, jangan lu wah haram, neraka. Waduh, itu serem banget. Makanya ibu yang solehah yang punya suara bagus untuk suamimu. Yang belum suami tak doain nanti dapat suami. Amin. Privasi dong, masa buat rame-rame. Nah, ini nasihat. Cuman kadang lah sholawat bagaimana? Sholawat lebih ringan lagi. Cuman bagaimana kalau di kampung Anda mengingkarinya pelan-pelan, karena di antara mereka itu memang mungkin tidak ada. Jadi perlahan mengarahkan. Kalau langsung ingkar bukan begitu caranya, diarahkan. Kalau nggak ada laki-lakinya, ya kita berusaha mencetak nanti korek-korek yang laki-laki. Baik, kemudian masalah sholawat lebih ringan. Sholawat apalagi dibaca bareng-bareng itu aman. Sholawat dibaca rame-rame dan sebagainya. Tapi kalaupun membaca di saat bersuara sholawat, ambil lagu-lagu nada yang berwibawa. Nada yang berwibawa, sholawat. Maka, lah kalau di kampung-kampung biasanya yang sholawatan ibu-ibu. Lah kenapa bapak-bapak di mana? Bapak-bapak ngaji aja nggak pernah Bu ya, apalagi sholawatan. Ngajinya nggak datang di sholawati. Ini untuk manggil-manggil lah. Kalau kasusnya begitu ya dalam masa dakwah pertama begitu. Nanti Bu, kalau sudah banyak bapak-bapaknya, ibu-ibu mundur ya. Oh siap saya loh. Iya, berarti kalau ada suaranya perempuan itu pasti bapak-bapaknya males. Saya gitu aja. Itu pasti bapaknya males. Mesti kan dicetak bapak-bapak bersolawatan. Suaranya paro itu malah bikin sedih hati, nggak apa-apa. Jadi Anda kalau di kampung Anda jangan keras. Hukum itu tidak bisa langsung trep begitu. Ada di situ di kampung itu memang masih dasar sekali dalam urusan dakwah. Jadi sholawatnya masih perempuan, yang ngaji perempuannya biarkan saja, namanya awal-awal kok. Tapi nanti setelah punya santri banyak ya biar santrinya dong, kan begitu. Itu untuk menggugah orang. Yang nggak benar di pondok banyak korek laki-laki, baca sholawat laki-laki, perempuan ditampilin. Ini yang aneh. Kalau di kampung mah beda kasusnya. Paham ya, jelas ya. Mohon Anda yang lembut hati ya, jangan tanggung-tanggung wah neraka ini. Itu bagi-bagi neraka, kita pengen cari surga kok. Dum-dum neraka. Ibu yang solehah, adik-adikku, anak-anakku yang suaranya bagus, disimpan ya. Buat suami tercinta nanti pengantin baru sudahlah ngobrol sampai malam nyanyi saja.
asik sudah. Anda tidak pernah jadi laki-laki sebabnya. Saya laki-laki, maka kalau ada perempuan yang suaranya mendayun dan mendesah, saya terganggu. Menikmati, jujur kan? Saya laki-laki, Anda laki-laki, bohong. Kecuali Anda memang sudah kelas kambing. Anda laki-laki normal, jujur. Makanya saya ngomong begini, saya kalau dengar suara perempuan yang ini, makanya lebih baik jangan perdengarkan ke saya. Saya tergoda. Kalau begini Anda sakit hati nanti. Nah kan begitu. Tolonglah yang lembut. Dan juga kami imbau juru-juru dakwah itu jangan kasar-kasar banget. Banyak di daerah-daerah masih saya biarkan memang, karena memang belum ada. Ada di daerah dulu nggak ada, semuanya perempuan. Setiap kita itu pas kita pengajian di sampingnya kita kelihatan pasti ibu itu suaranya. Sampai sekarang Buya nggak ada. Kalau kita nggak ngaji begini, nggak ada sholawatan begini, dipikir pengajiannya nggak jadi. Jadi sebagai tanda pengajian itu harus ada targetnya dong. Mungkin 2 tahun ke depan sudah gini-gini suruh kesidan. Itu kan suara juga bagus tadi. Dari mana grupnya ini? Sini. Oh gini, kalau masih ada suara perempuannya berarti intinya kemana? Baru nanti kalau ibu-ibu di kalangan ibu-ibu oke lah. Dan juga di sisi lain, jujur, sebagai seorang wanita, dia juga sifatnya wanita ingin pamer di depan laki-laki, kan begitu? Pengen suaranya sanjung dan sebagainya, dibilang cantik, suara indah, itu wajar. Tapi semakin dia punya ketakwaan, rasa malu, itu kan tingkatan yang kita cari. Cuman dalam dakwah pertama jangan main duduk sana atau haram neraka. Apa itu? Wali Songo dulu indah dakwahnya, kemungkaran tidak langsung dipangkas. Ada ndak gantinya dulu? Disiapkan gantinya, baru dihentikan di sini. Alirannya dibuat dulu, baru ditutup di sini. Ini orang akhir zaman langsung inti neraka itu ya. Neraka. Wah itu serem banget dakwah begitu tuh. Ya, indah baik. Hukum seperti itu. Kalau Anda lacak dalam hukum seperti itu. Sehingga banyak yang dikatakan haram oleh ahli fikih, tapi juru dakwah masih membiarkan. Tapi membiarkan bukan berarti mengatakan halal. Perlu waktu. Insya Allah ini saja. Salehah semuanya di atas. Saya yakin nggak akan tersinggung kok. Biarpun ada suaranya bagus, nggak tersinggung kok sama saya. Ada kok orang begitu nggak tersinggung. Tak saya perempuan yang di majelis besar nyanyi, baca Quran nggak tersinggung. Bahkan dengan saya malah deket sekali setelah itu. Dan dia berhenti lagi. Saya panggil khusus, suaramu bagus. Senang kan disanjung gitu? Suaramu bagus, masya Allah. Tuhan tak doain semoga nanti untuk suami saja. Dan sudah menikah setelah itu dia. Dan menikah dia, berguna kan untuk suami, enak lah. Baik, jadi semua dengan keindahan. Insya Allah wanita-wanita solehah nggak ada yang tersinggung. Oh, saya enggak baca Quran lagi ya. Buat suami sajalah. Atau di kalangan ibu-ibu oke. Baik, dan bapak-bapak pun lihat semuanya normal. Secara hati syahwat menikmati. Oh suaranya mendesah-desah. Oh lembutnya. Oh. Bahkan kadang-kadang yang namanya suara itu lebih cantik, menghayal, menghadirkan khayal lebih cantik. Giliran ketemu orangnya, begitu. Bisa jadi begitu. Kalau khayalannya lebih dahsyat lagi. Nah, kan? Artinya itu ada sesuatu yang merusak hati.